ada di sana, saudara. Nah, hari ini kita akan ada di pembahasan yang terakhir dari tema kita di sepanjang bulan ini. Saudara, kita belajar tentang Foursquare Gospel atau 4 Injil dari gereja kita, dari gereja Foursquare. Minggu yang pertama kita belajar tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita tahu bahwa hanya oleh anugerah Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus setiap kita diselamatkan. Karena kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diselamatkan. Minggu yang kedua kita belajar bahwa Tuhan Yesus sebagai pembaptis kita dengan Roh Kudus. Dia yang memberikan kita Roh Kudusnya, sehingga kita hari ini memiliki kuasa di tengah-tengah dunia. Sekalipun ada banyak tekanan, sekalipun ada banyak persoalan, sekalipun ada banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Kadang kita siap nggak siap harus menghadapi. Tapi kita tidak menghadapinya sendirian, kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan memberikan kita kuasa untuk bersaksi di tengah-tengah keadaan kita. Dalam segala keadaan kita tetap bisa bersaksi tentang Tuhan yang baik dan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Seringkali kita hanya ingat ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Tapi kalau kita lihat konteksnya saudara ya, waktu di ayat yang ke-6, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Maukah engkau memulihkan kerajaan ini pada saat ini gitu ya, pada saat mereka itu. Karena pada saat itu kerajaan mereka sedang dijajah oleh kekaisaran Roma. Dan mungkin harapan yang sama juga ada bagi kita hari ini. Orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, ya, atau kita yang sedang berada di dalam keadaan yang tertekan, kita seperti dalam tanda kutip dijajah oleh sesuatu. Dan kita ingin bertanya kepada Tuhan, Tuhan maukah engkau memulihkan keadaanku? Kira-kira kalau Tuhan Yesus menjawab seperti dia menjawab para murid, apa yang menjadi respon kita? Ayat yang ke-7, Yesus menjawab permintaan para murid dengan berkata, kamu tidak perlu mengetahui tentang masa dan waktunya. Atau secara sederhana Tuhan Yesus mau kasih tahu sama murid-murid, kalian tidak perlu tahu kapan kerajaan itu akan dipulihkan. Tapi di ayat 8 ini yang perlu kamu tahu, yaitu bahwa sekalipun belum pulih sekarang, kamu punya kuasa karena Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Supaya sekalipun keadaannya belum pulih, keadaannya masih seperti sekarang ini, kamu tetap punya kuasa untuk bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kamu diberikan kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang menekan kamu hari ini. Sehingga kamu dapat terus bersaksi bahwa Tuhan itu baik, Tuhan menyertai kamu. Mulai dari tempat yang paling kecil di rumah kita, sampai di kantor kita, di tempat bekerja kita, bahkan sampai ke tempat di mana-mana Tuhan bawa kita. Kita bisa tetap berkata Tuhan itu baik. Kita tetap bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahwa Tuhan itu setia. Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu kita belajar tentang tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. The soon coming King. Kita berbicara minggu yang lalu tentang Sang Raja yang akan datang kembali. Nah, saudara, di dalam minggu ini mungkin ada sedikit kehebohan di sosial media ya. Dan juga mungkin yang dari sosial media sampai ke alam nyata saudara ya. Tentang akan terjadinya rapture pada tanggal 23 sampai tanggal 25 September kemarin saudara ya. Kalau terjadi kayaknya kita ketinggalan ini. Semua masih di sini saudara ya. Heboh di mana-mana ya, di Victory Center, di Victory Church tadi pagi juga Pastor Joel sempat singgung tentang ini gitu ya. Ada orang-orang yang berkata mereka yakin sekali bahwa tanggal 23 sampai antara tanggal 23 sampai 25 September akan terjadi rapture. Bahkan tadi pagi Pastor Joel di ibadah raya yang bahasa Inggris sempat bercerita tentang ada satu gereja di negara tertentu, saya lupa nama negaranya saudara ya. Supaya mereka waktu terangkat nggak kena atap plafon rumah ya. Jadi gembalanya, pemimpinnya sengaja bawa ke tanah lapang saudara. Jadi kalau mau terangkat langsung gitu ya. Nggak perlu kena atap ya. Ide yang baik ya. Tapi sayangnya semua itu tidak benar saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, hanya Bapa yang tahu kapan Dia akan datang kembali. Kalau saudara masih ingat minggu lalu saya kasih highlight sedikit saudara.
Yang paling penting dari kedatangan Tuhan itu bukan kapan dia datang, tapi dia pasti datang. Kita bukan sedang menantikan sesuatu yang tidak pasti. Kita menantikan sesuatu yang pasti bahwa Yesus pasti datang. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kedatanganku seperti pencuri. Pencuri gak pernah janjian sama tuan rumah. Siap-siap ya, minggu depan aku datang. Ya. Pencuri gak pernah janjian sama yang punya toko gitu. Kamu siap-siap ya, 2 bulan lagi hari ini aku datang gitu ya. Gak pernah saudara. Pencuri datang di saat-saat yang kita tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang. Jadi yang penting bagi kita bukan kapan dia datang, tapi dia pasti datang. Dan apakah kita siap menyambut kedatangannya. Itu yang penting bagi kita untuk kita persiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan. Nah hari ini saudara, di bagian yang keempat kita akan belajar tentang Jesus the Healer. Atau Tuhan Yesus yang adalah penyembuh bagi setiap kita. Hari ini saya kasih judul firman Tuhan, The Healer is Here, atau penyembuh kita ada di sini. Saudara, ada banyak gereja, ada banyak kita melihat ada beberapa kelompok yang sangat menekankan kesembuhan secara fisik, saudara. Ya, di Indonesia kita tahu ada beberapa aliran gereja yang setiap kali pertemuan selalu ada pelayanan kesembuhan. Enggak salah sih pelayanan kesembuhan, tapi kita perlu memahami kesembuhan yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak hanya sekedar kesembuhan secara fisik. Apa sih yang dimaksudkan Tuhan ketika dia berbicara tentang kesembuhan di dalam hidup kita? Karena kalau hanya ingin menyembuhkan kita secara fisik itu terlalu mudah bagi Tuhan. Dan seringkali kita melihat ada orang yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan, tapi mereka tidak mengalami kesembuhan yang sejati dari Tuhan. Satu kali ada 10 orang kusta datang kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan semuanya. Yang datang kembali dan ikut Yesus cuma 1. Yang sembuh ada 10. Sembuh fisik ada 10. Tapi yang mengalami kesembuhan secara ilahi, kesembuhan yang sempurna itu hanya 1 orang. Nah, saudara, seringkali kita kejar kesembuhan yang terlihat, tapi kita tidak betul-betul memikirkan bahwa Tuhan mau kita itu sembuh secara utuh. Kita sembuh bukan hanya sekedar sembuh dari sakit penyakit kita, tapi kita sembuh dari segala ketakutan dan kekhawatiran kita yang lebih berat sebenarnya daripada sakit yang kita alami. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi setiap kita, atau kalau multimedia boleh tampilkan di depan, saya mau ajak kita baca bersama-sama. Yesaya 53 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa suaramu, bahwa firman-Mu lah yang mengubahkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang sederhana dan penuh dengan keterbatasan ini. Biar semua firman ini dapat kami mengerti bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau menundukkan setiap pikiran yang melayang-layang. Kami mau menundukkan setiap hati yang keras supaya firman-Mu berbicara lebih kuat daripada apa yang ada dalam hati dan pikiran kami hari ini. Tunjukkanlah jalan bagi kami ya Tuhan. Karena tanpa tuntunan-Mu kami tersesat. Berbicaralah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, waktu kita membaca ayat ini, kita mungkin teringat ketika peristiwa perjamuan kudus, saudara ya. Setiap kali mengingat tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, kita selalu melihat ayat yang ke-3, ayat yang ke-4 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya
Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia karena itulah dipukul dan ditindas Allah. Ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu diberikan kepadanya. Saudara, waktu kita membaca ayat ini, sebenarnya kita perlu melihat bahwa kesembuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, itu bukan hanya kesembuhan secara tubuh. Saudara perhatikan ini, waktu Yesus dipukul, dicambuk, dia disalibkan, dipaku dan lambungnya ditusuk dengan tombak, saudara. Memang yang diserang, yang dipaku itu adalah tubuhnya secara fisik. Tapi sesuatu yang kelihatan itu sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar dia mengalami cambukan, dia mengalami tusukan. Berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam dirinya, dia merendahkan dirinya supaya melalui apa yang dia kerjakan di kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya itu mengalami kesembuhan, bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi kita mengalami kesembuhan di dalam jiwa kita. Satu kali anak saya berenang, saudara ya, dengan kami itu ya. Ini kejadian 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dia masih kecil banget waktu itu. Lebih kecil dari yang sekarang, udah jelas 2 tahun yang lalu. Nah kemudian ada kolam anak kecil, ada kolam orang dewasa, saudara. Kami berenang kami berdua memang nggak ikut berenang, ya saya diseret nggak ikut berenang. Anak saya berenang di kolam anak kecil, ya. Kami sambil ngobrol di pinggir kolam gitu ya, sambil ngobrol gitu. Nah itu pembatas antara kolam anak kecil dan kolam orang dewasa, dia nggak bikin pagar, jadi dia hanya bikin tembok yang lebih tinggi sedikit, tapi masih dilewati oleh air gitu. Nah waktu kami lagi ngobrol, tiba-tiba saya keingat loh, mana Nazara? Kok nggak ada? Gitu ya, kok nggak ada dia? Wah kami panik kan, dia di mana ini? Kita cari di putaran kolam anak kecil, mungkin dia kepleset gitu ya, jatuh di kolam anak kecil gitu. Nggak ada. Lalu tiba-tiba ada dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, ada satu anak yang bilang, she's here. Dia ternyata Nazara ini nyebrang ke kolam orang dewasa gitu saudara ya. Dia ada di dalam tuh. Istri saya langsung ambil, istri saya masuk, dia ambil, angkat ke atas gitu ya. Nah, setelah peristiwa itu, dalam waktu beberapa bulan, Nazara nggak ada keberanian untuk main air. Ya. Takut dia saudara. Ya. Dia tiap kali lihat kolam itu kayak merasa ada trauma gitu ya. Waduh, ini kalau jatuh lagi gimana nih gitu ya. Jadi ada satu ketakutan yang membuat dia itu tidak berani untuk ada di tempat itu lagi gitu. Dia suka main air, tapi kalau dibawa bahkan ke kolam yang anak kecil dia tidak berani. Nah sekarang waktu dia ada di rumah, waktu dia ada di pinggir kolam dan dia mungkin main air di kolam anak kecil misalnya gitu. Dia kan nggak tenggelam, sudah tidak tenggelam, ya. Air yang sempat masuk ke dalam perutnya, dalam badannya udah keluar semua. She is okay, nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya apakah dia sembuh? Dia belum sembuh. Dia masih mengalami satu sakit di dalam dirinya. Ada trauma yang ada di dalam dirinya yang mengakibatkan dia takut untuk melakukan sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang tidak baik buat dia. Ada ketakutan untuk melangkah lebih jauh dari yang sebelumnya. Sampai ada satu waktu saya ajak dia berenang pakai pelampung gitu ya. Lambat laun akhirnya dia mulai berani lagi. Saudara, kesembuhan yang kita alami ketika kita berdoa. Kita berdoa, minta Tuhan, aku sakit Tuhan, aku demam. Tuhan aku sakit yang cukup serius misalnya gitu ya. Cancer misalnya, aku sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan aku. Lalu Tuhan sembuhkan kita. Seringkali orang hanya berhenti sampai di, oke, aku udah sembuh. Tapi kita tidak pernah pulih untuk berani, bukan cari gara-gara lagi dengan penyakit, tapi untuk berani melakukan, berani berharap, berani berjalan lebih jauh lagi untuk melihat mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, ada hal-hal yang membuat kita selama ini waktu kita sakit itu, kita ini jadi orang yang ketakutan untuk mengambil langkah yang lebih jauh karena kita tahu
kita merasa bahwa kita nggak mungkin, kita nggak bisa ada di sana. Bahkan ketika kita sudah sembuh pun, kita tuh tidak punya keberanian untuk bisa berharap akan sesuatu yang lebih baik terjadi di hari esok. Karena kita mungkin berpikir kita masih sakit, masih ada ketakutan. Kita pernah gagal mungkin. Kita sudah sembuh secara fisik, tapi kita masih punya ketakutan untuk memulai hari yang baru. Kita masih dihantui dengan rasa takut akan penyakit kita. Saudara, sebenarnya waktu kita mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, kesembuhan itu bukan hanya sembuh secara fisik saja, tapi Tuhan ingin kasih tahu kita bahwa sakit yang sebetulnya itu bukan yang kelihatan di luar. Tapi ada sesuatu yang di dalam diri kita yang menguras semua tenaga kita, yang menguras semua pikiran kita, yang membuat kita semakin hari semakin terpuruk. Bahkan ketika kita sudah sembuh pun, tidak sedikit orang yang hidup di dalam ketakutan. Itu yang membuat akhirnya sakit lagi dan sakit lagi. Kita senang ketika kita sembuh, orang senang ketika sembuh. Saya juga senang ketika doakan orang lain dan mereka mengalami kesembuhan, saya senang. Tapi saya akan lebih senang ketika, saya percaya Tuhan juga senang ketika melihat bahwa kesembuhan yang terjadi secara fisik itu juga membuat seseorang mengalami kesembuhan secara rohani di dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang saya kasih singkatan MED gitu ya, MED ya itu ya. Christ the healer brings medicine for the soul and body. Tuhan memberikan kepada kita kesembuhan bukan hanya untuk tubuh kita, tapi juga untuk jiwa kita. Dari ayat yang kita baca tadi, Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4, kita melihat bagian yang pertama, M itu ya, mercy that carries ya, atau ada kasih yang menanggung ya. Di ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Saudara, penyembuhan dimulai dari kasih Allah yang rela memikul beban kita di kayu salib. Tuhan Yesus tidak hanya peduli pada jiwa kita, tetapi juga penderitaan tubuh kita dan hati kita. Kalau ada dasar atau landasan kenapa Tuhan mau menyembuhkan kita, kenapa Tuhan mau melakukan sesuatu bagi sakit penyakit kita, tidak ada dasar yang lain selain daripada kasih-Nya Tuhan bagi kita. Kasih-Nya Tuhan bagi kita. Jadi waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, yang perlu kita ingat pertama kali adalah Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, makanya kita punya keberanian untuk datang kepadanya. Karena kita tahu kita ini dikasihi, kita diterima, Dia mati bagi kita, Dia memberikan nyawanya bagi kita, Dia tertikam oleh karena penderitaan kita. Dan kita ini berharga di matanya, makanya kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan dan meminta kesembuhan. Saudara, kasih dari Tuhan harus menjadi dasar kita atau fondasi kita untuk kita mengharapkan kesembuhan yang sejati dari Tuhan. Harus kasih-Nya, saudara. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Bukan karena begitu besar perbuatan kita bagi Dia. Bukan karena begitu banyak prestasi kita bagi Dia. Tapi karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Makanya Dia memberikan Sang Putra Tuhan Yesus, supaya Dia tertikam oleh karena penderitaan kita. Sehingga setiap kali kita datang dan meminta pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan di tengah segala penyakit kita, kita bisa berdiri di atas kasih-Nya dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku. Dan aku percaya kasih-Mu itu mampu menyembuhkan aku. Kasih Tuhan menjadi fondasi atau landasan yang teguh bagi kita dalam iman kita untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kasih-Nya, tadi yang pertama kasih-Nya menjadi landasan bagi kita untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, encounter that restore, atau ada perjumpaan yang memulihkan. Nah, ini ayatnya bagus sekali, saya ajak kita baca bersama-sama. Kita lihat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Boleh ditampilkan, kita baca sama-sama. Yakobus pasal yang 5, 14, 15. Ya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan
doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara perhatikan di sini ya, perjumpaan, persekutuan bersama-sama orang percaya. Di sini dikatakan kalau ada orang yang sakit, panggillah para penatua gereja, panggillah para hamba Tuhan supaya mereka mendoakan orang yang sakit itu. Nah saudara lihat, bukan hanya sakitnya yang disembuhkan, tapi Tuhan akan membangkitkan dia, memberikan dia kekuatan untuk dia bangun kembali. Dan kalau dia dia pernah jatuh dalam dosa, maka dosanya akan diampuni. Kenapa kita percaya, kenapa gereja kita percaya bahwa ketika kita berdoa untuk orang yang sakit, sesuatu pasti terjadi. Pasti kita pernah kan doain orang, dan orang sakit maksudnya, dan bukannya sembuh, malah tetap sakit gitu ya. Bukannya sembuh, malah masuk rumah sakit. Yang harusnya mungkin kita doakan belum masuk rumah sakit, malah masuk rumah sakit gitu saudara ya. Saya pernah doain orang di Batam waktu itu, 2 minggu kemudian mengalami kesembuhan ilahi ya, pulang ke rumah Bapak. Ada 2 kali saudara waktu itu. Dan kadang-kadang yang itu kan yang membuat kita merasa gak pede kan. Wah kayaknya kok gak sembuh ya kalau aku yang doakan. Sebenarnya ketika kita merasa dia gak sembuh karena kita yang doakan. Kita sedang berpikir bahwa orang itu sembuh karena kita. Bukan karena Tuhan. Yang kedua, waktu kita berpikir orang gak sembuh karena kita doakan. Kita sedang melihat kesembuhan hanya yang ada di luar. Saudara, saya punya teman ya di Batam, dan ini satu dari sekian orang yang saya tahu mengalami sakit, didoakan, udah berobat sampai ke sini ya, ke mana-mana. Mungkin kita juga pernah lihat orang seperti itu ya, mengalami sakit yang cukup panjang gitu saudara ya. Tapi di tengah-tengah, mungkin dia nggak langsung sembuh sepenuhnya seperti sembuh secara total gitu saudara ya, secara fisik langsung sembuh gitu ya. Tapi di dalam proses kesembuhannya, dia mengalami perubahan demi perubahan. Dia mengalami pembaharuan kehidupan. Setiap kali ada orang-orang datang ke rumahnya untuk berdoa bagi dia, ada sesuatu yang berubah di dalam hidupnya. Nah saudara, seringkali yang kita lihat hanya kesembuhan secara fisik. Kita tidak melihat bahwa mungkin melalui sakit yang ada di dalam kehidupan seseorang, Tuhan ingin menyembuhkan sesuatu yang lebih penting yang ada di dalam. Seperti Rasul Paulus ketika dia berdoa untuk duri dalam daging. Ada yang berbicara, ada yang menafsirkan duri dalam daging itu seperti satu penyakit yang diderita oleh Rasul Paulus dan tidak pernah sembuh. Rasul Paulus berdoa berkali-kali kepada Tuhan, minta Tuhan sembuhkan aku, Tuhan keluarkan duri dalam daging ini. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang mau saya kasih tahu buat saudara begini, setiap kali kita berkumpul untuk berdoa buat orang sakit, atau mungkin kita di rumah suami istri, suami berdoa buat istri yang sedang sakit, atau istri berdoa untuk suami yang sedang sakit, orang tua berdoa untuk anak yang sedang sakit. Waktu kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan orang yang kita doakan. Karena yang melakukan kesembuhan bukan kita. Yang membuat orang lain mengalami pemulihan bukan kita. Yang membuat orang lain mengalami kesembuhan itu bukan tangan kita, bukan mulut kita, bukan suara kita. Tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, yang melakukannya dalam hidup orang lain. Amin saudara. Jadi jangan takut doain orang. Kalau mau doain orang, kalau kita lihat ada yang sakit, ya tawarkan, mau gak aku doain? Mau gak aku doain? Kalau kita punya kuasa untuk langsung, ayo sini kita berdoa, ya sudah langsung doakan saudara. Gak usah lihat apa yang akan terjadi setelah itu. Karena kalau kita sungguh-sungguh berdoa demi nama Tuhan, apapun yang terjadi itu urusannya Tuhan. Yang perlu kita tahu gini, setiap kali kita berkumpul bersama untuk berdoa bagi kesembuhan, Tuhan bekerja di dalam persekutuan kita. Tadi ayatnya bilang apa? Doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman. Ada satu ayat lagi dalam surat Yakobus yang berkata begini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya berharap supaya setelah ini mungkin sebelum ini kita malu-malu gitu ya mau doakan orang sakit gitu saudara. Karena saya pun harus jujur kadang-kala malu gitu ya. Wah nanti kalau aku doain malah tambah parah gitu ya. Atau gak terjadi apa-apa gitu ya. Tapi ketika kita berpikir seperti itu. Sebenarnya kita sedang berpikir bahwa
ini orang kalau sembuh gara-gara saya nih. Atau kita hanya melihat kesembuhan hanya apa yang ada di luar. Tapi kita nggak melihat bahwa kesembuhan yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kerjakan itu terlebih dahulu kesembuhan apa yang ada di dalam diri kita. Yang terakhir saudara, jadi yang pertama tadi kasih Allah adalah landasan kita untuk berdoa dan berharap akan kesembuhan. Yang kedua bahwa persekutuan itu membuat kita mengalami restorasi atau memulihkan kehidupan kita. Yang ketiga yang terakhir saudara, kita melihat bahwa ada tujuan ilahi, ada tujuan yang lebih daripada sekedar kesembuhan ya di dalam kehidupan kita. Saudara, setiap sakit penyakit yang kita alami di dalam dunia ini ya, setiap sakit penyakit yang kita alami di dalam dunia ini adalah bagian dari akibat dosa yang terjadi di dalam hidup manusia ya. Karena manusia memang sudah mengalami penurunan kualitas dari kualitas yang sebenarnya Allah ciptakan. Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami penurunan kualitas saudara. Makanya kita gampang terserang penyakit. Kalau saudara lihat makin hari ini penyakit makin bervariasi gitu saudara ya. Dan kita tuh seperti punya kekebalan makin lama makin turun, suplemen makin banyak ya, variannya juga makin banyak gitu saudara. Saya beberapa waktu belakangan ini coba untuk memperhatikan dan merenungkan gitu saudara ya. Coba saudara lihat ilmu pengetahuan yang berkembang begitu cepat, begitu pesat ilmu pengetahuan gitu ya, dengan zaman kita hari ini. Saya makin percaya bahwa Tuhan itu memang sungguh-sungguh berkuasa atas setiap masa, setiap musim, dan semua hal yang terjadi di dalam hidup manusia. Saudara lihat, di saat virus mulai makin banyak, di saat perkembangan sakit penyakit itu sepertinya makin kreatif ini virus-virus ya, dan bakteri dan lain sebagainya. Di saat yang sama, ada ilmu pengetahuan yang semakin canggih, ada obat-obat yang semakin mutakhir, ada teknologi-teknologi yang semakin hebat. Coba kalau tidak berimbang seperti itu, saudara. Tuhan itu memberikan hikmat kepada manusia, supaya melalui hikmat yang ada pada manusia, manusia itu bisa mengembangkan segala sesuatu yang ada di alam semesta, yang ada di dunia ini. Semua ciptaan yang lain. Firman Tuhan berkata manusia diberi kuasa untuk berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Menjadi pengelola yang baik atas semua ciptaan yang lain. Jadi kalau kita lihat zaman kita sekarang ya, dengan firman Tuhan yang kita punya di dalam Alkitab kita, bahwa perkembangan zaman dalam setiap musim, dalam setiap pergerakan zaman, Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berdaulat. Minggu lalu saudara tentang kedatangan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata sebagaimana dia naik, begitu juga dia akan turun. Dan semua orang akan melihat kedatangannya. Nah kira-kira gimana kalau dia datang di Malaysia? Dia datang di Malaysia, bagaimana orang yang ada di US, UK, mereka bisa lihat Tuhan Yesus yang turun di Malaysia. Kalau ini mungkin 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu sulit untuk dibayangkan. Tapi bagi kita yang hidup hari ini, saat kita ibadah sekarang, orang yang tinggal di belahan dunia yang lain yang mungkin tengah malam di sana, mereka bisa lihat live. Injil akan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Gimana caranya? Kalau dulu mungkin sulit. Hari ini saudara, kita kirim broadcast hanya dalam hitungan detik. Semua orang yang ada di kontak kita, gak peduli dia tinggal di belahan bumi sebelah mana, dia bisa terima apa yang kita sampaikan. Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu sungguh ajaib. Tuhan itu sungguh dahsyat. Dia itu berkuasa atas setiap musim kehidupan kita. Nah apa yang kita alami, sakit dan semua hal yang kita alami di hidup kita hari ini, itu hanyalah gambaran dari kerusakan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Yang disebabkan oleh dosa. Kita semua ini sakit. Kita ini semua punya kelemahan. Tidak ada orang yang tidak punya sakit di dalam hidupnya. Mungkin yang kelihatan gak ada yang sakit, tapi di dalam pasti banyak yang sakit. Dan ketika kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, kesembuhan yang kita alami di dunia ini itu hanyalah gambaran dari kesembuhan yang sejati yang akan kita alami ketika Tuhan datang menjemput kita. Amin. Waktu Tuhan datang jemput kita, di situ kita akan mengalami kesembuhan yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah jadi sempurna selama kita ada di dunia ini. Mungkin saudara kaget dengar ini ya. Karena ada banyak
orang yang, oh kamu harus sempurna selama kamu di dunia ini. Saya mau kasih tahu kita, Alkitab memang berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Tapi kapan kita jadi sempurna? Kalau kita sempurna waktu kita ada di bumi, berarti kita gak perlu Tuhan Yesus. Nah firman Tuhan berkata ketika dia datang pada kali yang kedua, di saat itulah waktu kita menggunakan tubuh kemuliaan seperti tubuh yang Yesus gunakan waktu dia bangkit dari kematian. Di situ kita menjadi sempurna. Jadi hari ini saudara, waktu kita berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan, dan sakitnya gak sembuh. Jangan kecil hati dan berkata, Tuhan engkau gak adil, kok orang lain sembuh, aku gak sembuh. Tuhan, kenapa aku gak sembuh? Mungkin aku kurang puasa, mungkin aku kurang berdoa. Sebenarnya ketika kita berpikir kita gak sembuh karena kita kurang puasa dan kita kurang berdoa, kita sedang menunjukkan satu sakit yang lain yang kita alami. Kita berpikir kesembuhan Tuhan, kesembuhan yang kita alami itu adalah transaksi kita dengan Tuhan. Kita beli kesembuhan kita dengan berpuasa. Enggak tuh, Alkitab enggak ajar kita gitu. Yang ingin Tuhan ubah, sembuhkan dalam hidup kita terlebih dahulu adalah kepercayaan kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyi, I surrender all. Seringkali kita ini terlalu bergantung kepada banyak hal di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau sembuhkan hati kita supaya kita, sekalipun kita sakit secara fisiknya enggak sembuh. Tapi kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita tetap punya satu kepastian bahwa Tuhan, aku tahu mungkin di bumi ini aku gak sembuh. Tapi rohku, jiwaku bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi aku percaya Engkau berserta dengan aku. Kemanapun aku berjalan aku tahu Engkau ada bagi aku. Saya berapa kali, saya itu gampang terharu saudara ya, melihat apa yang orang-orang yang mungkin kalau kita lihat tidak seberuntung saya aja merasa saya kurang beruntung. Maksudnya dibanding deh, mata saya ini nggak bisa lihat orang jauh saudara. Saya nggak berani bawa mobil karena mata saya always moving. Saya albino, saya nggak bisa terlalu lama ada di panas matahari. Tapi saya lihat orang lain yang mungkin punya keterbatasan secara fisik yang lebih terbatas daripada saya gitu ya. Tapi mereka bisa preaching, mereka bisa jadi berkat untuk orang lain. Mereka bisa memberi hidup mereka. Mungkin kalau kita lihat, kita lebih dari mereka. Tapi kenapa bisa seperti itu? Mereka sakit loh. Ketika kita merenungkan itu harusnya kita lihat gini. Kesembuhan yang sejati itu bukan berbicara tentang fisik. Bahkan di dalam kelemahan kita, kalau kita percaya Tuhan adalah penyembuh kita. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Ya, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Dia mati di kayu salib, menebus setiap dosa dan kelemahan kita. Dia menanggung setiap luka supaya hari ini kita mengerti bahwa kita ini dikasihi, kita ini dicintai. Saya boleh undang David, kalau ada di belakang boleh maju ke depan untuk main sesuatu. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan kasih-Nya adalah dasar bagi kita untuk kita berharap kesembuhan terjadi di dalam kehidupan ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menutup ibadah kita. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Saudara, mungkin hari ini kita datang ke tempat ini.